Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan tentang zat besi atau iron dalam olahraga. Kelompok saya terdiri dari Danang Rahman, Devana Putri, dan saya sendiri Rudy Eko Nugroho, Bayu Arta Fahrazi, dan Panji Nugroho. Langsung saja kita ke slide yang pertama tentang zat besi. Selanjutnya, pengertian zat besi akan saya bacakan. Zat besi adalah mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh dengan absorpsi terutama di bagian atas usus halus duodenum dengan alat angkut protein berupa transferin dan ferritin. Besi dalam makanan terdapat dua bentuk, yaitu bentuk besi heme terdapat dalam makanan hewani dan berbentuk non-heme yang terutama terdapat dalam makanan nabati. Agar dapat diserap Fe dirubah ke dalam bentuk Fe+2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danang. Ayo, Nang. Nang, baca, Nang. Danang, suaramu masih di-mute. Di-unmute dulu. Danang, mic-mu, Nang. Faktor yang mempengaruhi penyerapan besi. 1. Besi untuk lebih mudah diserap. 2. Asam organik seperti vitamin C. Asam nitrat dapat merubah bentuk dari besi. 3. Asam nitrat dan oksalat dapat menghambat penyerapan besi dalam tubuh. 4. Tanin yang terdapat dalam beras, roti, sayuran, buah, menyebabkan reaksi terhadap penyerapan dalam tubuh. 5. Tingkat keasaman lambung juga dapat menyebabkan absorpsi. 6. Kebutuhan tubuh bila kekurangan zat besi, maka absorpsi besi akan meningkat dan sebaliknya bila zat besi tinggi maka penyerapan akan berkurang. Diulang aja, Ruth. Danang nggak ada suaranya. Ya, mungkin karena ada kendala sinyal dari saudara Danang, akan saya bacakan slide selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi penyerapan besi. 1. Bentuk besi. Bentuk hem lebih mudah diserap. 2. Asam organik seperti vitamin C, asam sitrat dapat merubah bentuk feri ke fero. 3. Asam fitat dan oksalat akan menghambat penyerapan besi dalam tubuh. 4. Tanin yang terdapat dalam teh, kopi, sayuran, buah menyebabkan zat besi terhambat penyerapannya dalam tubuh. 5. Tingkat keasaman lambung juga dapat meningkatkan absorpsi. 6. Kebutuhan tubuh. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka absorpsi besi akan meningkat dan sebaliknya. Bila zat besi tinggi, maka penyerapan akan berkurang. Selanjutnya, yaitu fungsi zat besi. Zat besi mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh. Zat besi merupakan karir dari O2 ke
jaringan dari paru-paru oleh Hb sel darah merah sebagai media transport elektron dalam sel, dan zat besi juga sebagai bagian penting dari sistem enzim dalam berbagai jaringan. Zat besi bekerja sama dengan rantai protein pengangkut elektron yang berperan dalam langkah-langkah akhir metabolisme energi. Zat besi juga berperan dalam kemampuan belajar. Beberapa bagian dari otak mempunyai kadar besi yang tinggi, diperoleh dari transport besi yang dipengaruhi oleh reseptor transferin. Definisi besi berpengaruh negatif terhadap fungsi otak, terutama terhadap fungsi neurotransmitter. Akibatnya, kepekaan reseptor syaraf dopamin berkurang yang dapat berakhir dalam hilangnya reseptor itu. Zat besi juga memegang peranan dalam sistem kekebalan tubuh. Respon kekebalan sel limfosit terganggu karena berkurangnya sel-sel tersebut. Kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya sintesa DNA. Berkurangnya sintesa DNA ini disebabkan oleh gangguan enzim reduktase ribonukleotida yang membutuhkan besi untuk dapat berfungsi. Di samping itu, sel darah putih yang menghancurkan bakteri tidak dapat bekerja secara efektif dalam keadaan tubuh yang kekurangan besi. Enzim mengandung besi dapat melarutkan obat-obatan yang tidak terlalu dalam air. Selanjutnya yaitu sumber dari zat besi. Sumber makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur. Sumber cerealia, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah pisang. Akibat kekurangan dari zat besi yaitu pertama, anemia dan kemampuan belajar. Kemampuan belajar menurun dan produktivitas kerja rendah. Selanjutnya dibacakan oleh Panji. Kekurangan zat besi dapat terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, simpanan besi berkurang sebelum terlihat perubahan fungsional pada tubuh. Yang kedua, simpanan besi habis, Hb 95% masih normal. Yang ketiga, anemia besi, Hb turun di bawah normal, anemia berat ditandai dengan sel. Yang keempat, darah merah kecil, mikrositosis, dan Hb rendah, hipokromia. Akibat kelebihan, gejala muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau, pingsan. Selanjutnya, salah satu penyakit kekurangan zat besi adalah sport anemia. Keadaan terjadinya kerusakan sel-sel darah sebagai akibat latihan berat yang pada umumnya menyebabkan kehilangan zat besi, sehingga kadar hemoglobin menurun di bawah 12 gram persen untuk wanita dan 13 gram untuk pria. Kondisi sport anemia dapat dipulihkan dengan pengaturan makanan atlet dengan tepat. Adapun tujuan pengaturan gizi adalah meningkatkan kadar hemoglobin sel darah merah dan meningkatkan pembentukan sel darah merah agar mencapai kadar hemoglobin dan jumlah sel darah merah yang normal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rudi. Berbagai faktor penyebab terjadinya sport anemia pada atlet karena 1. Ekskresi yang berlebihan melalui keringat pada keadaan tertentu dan haid. 2. Kebutuhan Fe yang meningkat karena kerusakan sel darah merah. 3. Defisiensi zat gizi pembentuk darah seperti protein, vitamin, B12, asam folat, dan zat besi karena nafsu makan berkurang maupun program penurunan berat badan. 4.
reaksi Vali akibat latihan ketahanan fisik yang berat sehingga menimbulkan hemodilusi dan berakibat pseudoanemia. Dalam menangani penderita sport anemia. 1. Penilaian status anemia dengan pemeriksaan laboratorium darah, hemoglobin, ferritin, dan transferin. 2. Bila dianggap perlu, dapat diberi suplemen zat besi dan vitamin C. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang zat besi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa lanjut di diskusi besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.